maka hapuskanlah, lenyapkanlah segala yang wujud dalam pandang hati, maka ketika itu nyata dan wujud Allah dari segala yang ada ini. Disitulah sebenarnya Nabi Musa itu mampu memandang Allah pada saat dia berkehendak untuk melihat akan Tuhannya. Apa keinginan Musa? Robbi arini anzur ilaik. Wahai Robku, wahai Tuhanku, pertunjukkanlah dirimu, lihatkanlah dirimu, tampakkanlah dirimu ya Allah kepada aku, supaya aku bisa mengenal dan menyaksikan akan dirimu. Kalau engkau tidak melihatkan dirimu kepada aku ya Allah, bagaimana aku akan memperkenalkan dirimu kepada hamba-Mu dan kepada umatku, padahal aku sendiri belum mengenal dan menyaksikan akan dirimu. Bagaimana mungkin mereka itu akan yakin tentang Tuhan yang aku sampaikan kepada mereka, padahal aku sebagai Nabi dan Rasul belum mengenal dan menyaksikan akan dirimu. Arini anzur ilaik. Tolong ya Allah, tampakkanlah dirimu kepada aku, supaya aku bisa menyaksikan akan dirimu. Lalu apa kata Allah? Lantaroni. Hei Musa, kamu tidak akan pernah mampu memandang dan menyaksikan akan diriku. Buktinya kata Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alhu dakka wa Musa sa'iqa. Maka tatkala Allah mentajalikan dirinya kepada bukit Tursina itu, maka bukit Tursina itu hancur, Musa pun pingsan. Apa makna ayat itu? Ayat itu maknanya penuh dengan metafora, ya, perumpamaan dan kias. Padahal bukit Tursina itu dari dulu sampai kini, kok Bapak Ibu koko coba diri tagak di Mesir itu, ya. Lalu apa maknanya secara makna hakikatnya? Ini yang mesti kita pahami. Kena wa fi kulli ayatun zahran wa batnun. Setiap ayat itu ada makna zahirnya, ada makna batinnya, ada makna tersuratnya, ada makna yang tersiratnya. Maksud hancurnya bukit Tursina dan pingsannya Musa itu maksudnya, wahai Musa, apabila bukit Tursina itu telah hapus dalam pandangan hatimu, wujud dan sifat gunung itu telah lenyap, telah hapus dalam pandangan hatimu, itu maknanya bukit itu telah hancur. Dan apabila kamu memandang dan menilik ke dalam dirimu, bahwa dirimu tiada wujud dan tiada bersifat, telah hapus wujud dan sifatmu, itu maknanya bahwa dirimu itu telah pingsan. Ketika gunung itu telah hancur, hapus dalam pandangan hati Musa, dan ketika wujud dan sifat Musa itu juga telah hapus dalam pandangan hatinya, maka ketika itu yang wujud dan yang bersifat itu hanya Allah. Maka nyatalah tajalinya Allah pada gunung, nyata pula lah tajalinya Allah pada diri Musa ini. Maka untuk melihat dan menyaksikan Allah itu, kita itu mesti mati lebih awal. Kalau kita tidak mati lebih awal, lebih dahulu sebelum ajalnya datang, sebelum usia umur habis, sebelum malaikat itu datang kepada kita, ya, insya Allah, ya, kita telah mampu mengenal dan menyaksikan Allah itu yang sebenar-benarnya. Maka matikanlah diri di dalam hidup sebelum ajal itu sampai. Maka sore ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk mengkhatamkan kaji kita ini. Ya, kalaulah Nabi mengkhatamkan kaji kepada umatnya 13 tahun, kita coba 3 hari. Kalau kelamaan 3 hari, besok Ustaz pulang, 3 jam kita khatamkan. Nah, tak lama-lama itu. Ya, sebenarnya Ustaz ini mengikuti selera Bapak Ibu aja sebenarnya. Mau Bapak Ibu masak di Karbit, jadi juga. Masak di Batang, rancak bana. Masak di Karbit, lihat tahu. Masak juga, tapi maninya itu hamba, asam. Tapi masak di Batang, ajale itu Bapak Ibu. Manis dia dimakan tuh. Tahu kita asal usulnya. Namun bagaimanapun keadaan kita, Ustaz, hanya beberapa hari di sini, mulai dari sejak malam. Ini nanti malam lagi dan besok sudah berangkat ke Pekanbaru. Mudah-mudahan waktu yang singkat pendek ini kita mencoba untuk berdiskusi dan bermuzakharah apa yang menjadi buah pertanyaan kita.
kita curahkan sore ini. Kita akan mencoba membuka rahasia diri ini supaya kita bisa mengenal akan Tuhan. Ya, mungkin ini Bapak Ibu untuk lebih jelasnya ini ada papan tulis. Ustadz akan coret-coret papan tulis ini, sebatas papan tulis ini ada. Awaludin ma'rifatullah. Nah, ini yang pertama kali diajarkan Nabi kepada umat ini. Awal agama itu wajib kita mengenal Allah. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, maka pengenalan kita selama ini pasti pengenalan yang penuh dengan khayalan dan imajinasi. Akhirnya diingatkan Nabi itu. Apa kata Rasulullah itu? La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat kita, tak sah ibadah kita, belum sempurna pengabdian kita kalau kita belum mengenal yang kita sembah. Ya. Jadi sebelum kita menyembah, kita kenal Allah dulu. Kan Allah sendiri yang menyatakan akan dirinya, innani anallah. Nah, nih, kita bermain-main dalil dulu Bapak Ibu. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya ya, aku ini Tuhan, namaku adalah Allah. Innani sesungguhnya aku nih, diriku ini Tuhan, namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan yang wujud dan segala yang ada itu ana adalah aku. Fa'budni. Nah, kalau kamu sedang mengenal aku, bahwa aku yang wujud, aku yang nyata pada alam dan sempurna pada dirimu, fa'budni. Nah, maka sembahlah akan diriku. Berarti ketika kita telah mengenal akan diri Allah, itu yang dikatakan pengenalan dan penyembahan yang ma'rifat namanya. Nah, penyembahan dan pengenalan ma'rifat itu, kata Allah, wa qimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat akan aku. Jadi sholat itu ingat akan Allah. Kalau sholat tidak ingat akan Allah, maka sholat kita itu sholat menghayal namanya. Nah, untuk mengingat ini, kuncinya adalah ma'rifat. Kenal dulu namanya Allah. Nah, kuncinya ma'rifat. Mesti kita Allah. Orang yang ma'rifat, yang bisa mengingat akan Allah. Contoh Bapak Ibu. Nah, nih, Ustadz sama Bapak dulu. Nih teman Ustadz, ada namanya Pak Wandi namanya Pak. Kira-kira Bapak Ibu bisa enggak mengingat teman Ustadz namanya Pak Wandi yang ada di Pekanbaru sekarang tuh? Enggak bisa. Apa sebabnya tak bisa? Tak kenal. Yang kedua, walaupun Bapak Ibu berada di sini, bisakah Bapak Ibu mengingat anak, menantu, cucu, ayah, bunda, walaupun jauh mereka itu dari tempat kita di sini? Bisa? Apa sebabnya? Nah, kita kenal. Berarti syarat mengingat Allah ini, nah, lihat, syarat mengingat Allah itu kenal lebih dahulu. Nah, kenal dulu. Makanya awaludin ma'rifatullah. Dan Allah juga begitu. Sebelum kamu itu menyembah aku, ingat aku, kenal aku lebih dahulu. Innani anallah. Tuhan. Kan jelas Allah bilang tuh. Kenali aku ini Tuhan, namaku Allah. Udah kenal kamu dengan aku, tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan aku, baru ada perintah di situ, fa'budni, maka sembahlah aku. Penyembahan kita kepada Allah setelah kita mengenal, li zikri, supaya sholat itu tuh betul-betul ingat. Ingat itu bukan di sini, ingat itu di sini.
Makanya sakit itu bukan di sini, sakit itu di sini, di sini, di sini. Nah, kunci ingat itu mesti ma'rifat. Hakikat ma'rifat. Nah, hakikat ma'rifat itu adalah musyahadah. Hakikat mengenal itu melihat. Kalau ada orang mengatakan dirinya sudah ma'rifat, sudah kenal Allah, namun sudah lihat tak dia? Oh, belum. Kalau belum, bohong dah sudah. Ma'rifat dalam bentuk kata-kata, ya, bergelut-gelut di bibir dan di lisan namanya itu. Orang yang betul ma'rifat, dia mesti mengenal Allah, dan mesti dia telah menyaksikan akan Tuhan itu. Kalau dia telah bermusyahadah dengan Allah, sudah berlikukkah dia dengan Allah? Sudah berjumpakah dia dengan Allah? Kalau belum berjumpa, berarti dia belum bermusyahadah. Bohong itu. Ya, orang yang telah bermusyahadah, telah menyaksikan Allah, maka terjadilah proses liqa, berjumpa dan bersua dengan Allah. Kalau dia mengatakan dirinya telah berliqa, bersua dengan Allah, apakah dia betul-betul telah bertatap wajah dengan Tuhan itu? Belum katanya. Ya, kalau belum dikatakan liqa. Orang kalau sudah liqa, berjumpa dan bersua, pasti terjadi namanya muwajjahah. Oh, dia sudah bermuwajahah, sudah bertatap wajah dengan Allah. Kalau dia memang telah bermuwajahah dengan Allah, apakah dia telah muncul namanya rasa cinta, mahabbah dan bermanja-manja dengan Allah? Kalau belum, berarti dia belum bermuwajahah. Maka hakikat bermuwajahah itu adalah zauq. Dia rasa. Jadi syarat mendapatkan zauq, rasa, mesti bertatap wajah. Syarat bertatap wajah itu mesti berjumpa dulu, bersua, bersobok. Syarat berliqa itu, itulah menyaksikan. Syarat menyaksikan itu mesti mengenal dulu. Syarat untuk mengenal, mesti mampu memandang dan iqra ke dalam diri ini. Maka mencari Tuhan itu jangan ke gua. Jangan pergi betapa-tapa pula kita itu di hutan-hutan belantara, nak kamu sobok ke Tuhan di situ paling Dracula dan King Kong di situ itu. Ke dalam diri. Ini yang diajarkan Nabi. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, ke gunung, ke hutan, ke dasar laut, dia tidak akan pernah berjumpa dan bersua dengan Tuhan yang dia cari. Maka sungguh dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Ini ilustrasi Bapak Ibu. Ya, ada seekor ikan, kata Ustadz. Seekor ikan ini berenang dalam air 7 hari 7 malam Bapak Ibu. Mondar mandir ilai kenyak kenyin ilir apa kenyak kenyin tahu? Ilir mudik. Mondar mandir keliling-keliling. Lalu tanpa disadari oleh ikan tadi Bapak Ibu, tampaklah oleh temannya tunggul kayu yang ada dalam air tadi. Dibacalah oleh teman tadi bahasa tubuh ikan tadi. Rasanya sahabatku ini dia ingin mencari sesuatu. Tapi apalah yang dicarinya ya? Saya akan tanya dia. Maka ditanyanyalah saudara ikan tadi. Wahai sahabatku ikan, saya sudah memperhatikan dirimu 7 hari 7 malam. Kayaknya engkau ada ingin mencari sesuatu. Apakah benar wahai sahabatku? Apa jawaban ikan tadi? Benar wahai sahabatku tunggul kayu. Sebenarnya aku ingin mencari air. 7 hari 7 malam telah aku cari. Namun air yang aku cari itu 7 hari 7 malam tak kunjung berjumpa dengan aku. Di mana air itu? Namun karena tunggul kayu itu tahu dia, ya, air itu di mana, dia senyum. Setelah dia senyum lalu dia berfatwa, wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari air, ingin menemui air itu di mana, maukah engkau mendengarkan nasihat dan fatwaku? Baik wahai saudaraku, berilah aku nasihat, arahan dan tunjuk ajar kepada aku. Baiklah. Mulai detik ini, mulai saat ini, engkau tak perlu hilir mudik, mondar-mandir, kenyak-kenyin. Cukuplah kamu itu iqra ke dalam diri. Cukuplah kamu itu bertafakur ke dalam diri. Cukup kamu itu beruzlah di dalam diri. Masuklah kamu ke dalam gua kafi.
Masuklah kamu ke dalam gua Hira. Masuklah kamu ke dalam lembah tua. Kalau kamu betul-betul mau masuk ke lembah suci, lembah tua, gua Kapi, Masjidil Haram, mau kamu beruzlah, bertafakur ke dalam diri, dipastikan air yang kamu cari selama ini, kamu akan mampu menemuinya. Baiklah saudaraku, Tunggul Kayu. Mulai saat ini dan detik ini aku tidak kemana-mana. Aku akan ikrok dan menilik ke dalam diri. Setelah ikan tadi ikrok, menilik ke dalam diri Bapak Ibu, barulah ikan tadi itu terperenjat aku. Lah, tahu terperenjat aku? Tuh rupanya air yang aku cari selama ini tidak di mana-mana karena aku sudah ada dalam air selama ini. Baru dia sadar dia berada dalam air setelah dia menilik ke dalam diri. Makanya mencari Tuhan itu dengan Tuhan, mencari Tuhan itu dengan rasul. Ikrok ke dalam diri. Jalannya untuk kita berjumpa balik dengan Allah, mesti lebih dahulu kita mengenal akan diri. Jalan mengenal Tuhan, mengenal diri. Kenapa mengenal Tuhan, mengenal Allah, mesti mengenal diri? Siapa diri Bapak Ibu yang sebenarnya? Ya, diri Bapak Ibu dikatakan oleh Allah, al-insanu siri wa nasiruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya insan itu. Jadi siapa yang kenal akan dirinya, pasti dia kenal aku, karena akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirinya. Maka disitulah kita wajib mengenal akan diri. Kalau kita wajib mengenal diri, lalu siapa diri kita ini supaya kita bisa mengenal akan Tuhan? Karena situ dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mampu mengenal akan dirinya, pasti dia telah mampu mengenal akan Tuhannya. Makanya untuk mengenal Allah wajib kita mengenal diri. Siapa diri kita? Yang diri kita itu Bapak Ibu, yang sebenar-benarnya diri. Lihat. Yang sebenar-benarnya diri itu yang disebut namanya hayat. Yang sebenar-benar diri itu hayat. Yang hidup tuh. Setiap nama ada orangnya tuh. Setiap nama ada wujudnya. Karena al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa, satu wujudnya tuh. Coba ibu-ibu sebut namanya spidol. Spidol. Inikah spidol tuh? Ya ibu sebut tuh atau ini? Nih, berarti setiap sebut ada orangnya. Coba sebut mic. Ini mic-nya atau yang ini? Atau yang ini? Nih kan jelas tuh. Kalaulah disebut hayat, yang mau orangnya Bapak Ibu, ini loh. Ya. Jadi apa yang disebut itu mesti jelas dia. Yang dikatakan hayat pada diri Bapak Ibu itu, orangnya itu, ini yang dikatakan namanya dengan nyawa. Nyawa itu artinya nyata wujud Allah. Ini bukan ilmu ta'atik nih lah. Bukan ilmu cocoklogi itu. Allah yang bukakan rahasia itu sama Ustaz tuh. Nyawa itu nyatanya wujud Allah. Kalaulah yang sebenar hayat hidup itu ada nyawa. Yang nyawa itu meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Nyawa nama itu. Siapa nyawa nih? Lihat. Nyawa itu adalah nafas. Kita payah mencari si hayat, payah kita mencari si nyawa. Padahal tanpa kita sadari setiap saat, setiap detik kita ini bernapas turun naik ini ya. Sama kayak ikan mencari air tadi. Payah dia mencari air padahal sebenarnya dia telah berada dalam air. Apa bedanya ketika kita ingin mencari dan menemui si hayat? Padahal setiap saat kita ini bernapasnya turun naik ini.
Kalau enggak ada turunannya itu bakapi dong Bapak Ibu. Tuh, yang napas tuh. Nah, jadi yang katakan si ayat itu adalah nyawa. Jadi meniliknya dengan rasa Bapak Ibu, dengan rasa mencarinya. Ini yang Ustaz katakan tadi, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu ibarat cermin. Siapa yang mampu menilik ke dalam hatinya, maka pasti dia mampu memandang dan menyaksikan Allah itu. Maka pandang itu ada 4 dia. Cara memandang tuh. Pertama, memandang dengan ro'ah. Ro'ah itu memandang dengan inci mata. Inci mata tahu? Biji mata, bola makmania yang zahir. Yang kedua, memandang dengan nazar. Nazar itu memandang dengan hati. Bukan dengan ini lagi, dengan hati. Yang ketiga, memandang dengan basir. Memandang dengan mata hati. Di dalamnya itu, di dalam hati itu ada mata hati. Yang keempat, memandang dengan absar. Memandang dengan hakikat mata hati. Bahasa orang tua kita, hati kete. Lihat tuh hati kete, hati koci. Wah, kecil tuh. Ini yang dikatakan oleh Nabi itu, ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takutlah kamu dengan pandangan orang yang kasar. Ya, karena dia memandang kita itu bukan dengan mata zahir ini, tapi dia memandang kita itu dengan pandangan nur yang Allah taruhkan di dalam hakikat mata hatinya. Tembusnya itu. Nah, kadang nampaknya badan manusianya kepala rimau. Nggak bisa tuh. Maka sabal fuad marwah. Hati ini tidak akan pernah bohong apa yang dilihatnya. Pandang ini bisa menipu. Tapi pandangan dalam takkan pernah dia bisa menipu dia. Dia mampu memandang di balik yang dipandangnya. Jadi, menilik ini dengan rasa mengambilnya Bapak Ibu. Ya, dengan rasa. Nggak tahu dengan rasul lah. Nggak juga rasailah. Tuh rasailah, tuh rasa. Nah, dino-inoi bahasanya. Lihat tuh dino-inoi itu Dia Ustaz nak ngerti tapi lah. Direnungkan. Bertafakur, menilik, ikro. Itu napas. Siapa napas itu Bapak Ibu? Lihat. Yang dikatakan napas itu yang ruh tuh. Yang ruh tuh. Maka ruh itu ada berapa hurufnya tuh? 3 apa yang pertama? Apa lagi? Apa lagi? Ya, roh itu maknanya ini adalah rahasia. Wa itu maknanya adalah wujud. Itu maknanya adalah hu. Jadi ruh itu adalah rahasia wujudku, rahasia Allah, rahasia aku tuh. Ini yang dikatakan oleh Allah kepada Rasul untuk memberi sebuah jawaban. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ketika mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, berilah jawaban kepada mereka hai Muhammad bahwa ruh itu urusan Tuhan, urusan aku. Tapi di ujung ayat itu Allah memberikan jawaban.